Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya akan memaparkan rencana aksi perubahan saya untuk mendukung Diklat PKP Angkatan Kedua. Rencana aksi perubahan saya adalah sadar hukum, sarana advokasi dan edukasi permasalahan hukum. Struktur organisasi DPMPTSP berdasarkan Pergub 160 tahun 2019, Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas, ada sekretaris, ada 5 bidang, yaitu atasan saya bidang penyuluhan dan pengaduan. Ada 1 Pusdatin, UPT Jakarta Investment Center, ada UPPMPTSP Kota, UPPMPTSP Kabupaten, UPPMPTSP Kecamatan, dan UPPMPTSP Kelurahan. Bidang penyuluhan pengaduan mempunyai 3 seksi, yaitu seksi penyuluhan, seksi fasilitasi hukum di mana saya menjabat, dan seksi pengaduan dan konsultasi. Tugas bidang penyuluhan dan pengaduan berdasarkan Pergub 160 tahun 2019 adalah menyelenggarakan penyuluhan, penanganan pengaduan, dan fasilitasi hukum terkait penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Lalu tugas seksi fasilitasi hukum adalah melaksanakan fasilitasi hukum dan advokasi dalam penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Tugas ini yang saya ambil sebagai rencana aksi perubahan. Tugas yang lain adalah menganalisa bahan kebijakan terkait advokasi penyelesaian sengketa, melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa dalam urusan penyelenggaraan penanaman modal dan PTSP. Latar belakang rencana aksi perubahan saya adalah pada tahun 2019, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, bidang pengaduan dan komunikasi masyarakat mendapatkan sertifikat ISO 9001-2015, yaitu Certificate Quality Management System untuk layanan pengaduan dan komunikasi masyarakat, Public Complaint and Communication Services. Analisis kebutuhan perubahan organisasi, isu aktualnya saya ambil dari temuan audit surveillance, di mana setiap organisasi yang mendapatkan sertifikat ISO 9001-2015 akan selalu dievaluasi dalam 1 tahun. Maka isu aktual saya ambil adalah temuan audit surveillance ISO 9001-2015 untuk bidang penyuluhan dan pengaduan yang pertama, di mana temuan auditor tersebut adalah tidak terdokumentasinya kegiatan edukasi yang dilakukan tenaga ahli hukum dalam pendampingan hukum bagi pegawai DPMPTSP. Lalu belum ada SOP advokasi, penyelesaian sengketa, dan penyelenggaraan PMPTSP. Lalu kekurangan SDM, di mana anjap yang belum terpenuhi. Kondisi pada saat ini, SDM yang ada di seksi fasilitasi hukum ada 2, yaitu 1 pelaksana teknis ahli, 1 pelaksana teknis terampil, dan kami dibantu oleh 2 tenaga ahli hukum, yang dimana diambil dari praktisi hukum. Kondisi yang diharapkan adalah sesuai anjap DPMPTSP ada 3 pelaksana teknis ahli dan 2 pelaksana teknis terampil, dan juga tetap dibantu oleh 2 tenaga ahli hukum, di mana penerimaan pegawai yang belum terpenuhi. Untuk sarana prasarana, kegiatan konsultasi, edukasi di zaman COVID ini hanya melalui media telepon, di mana media telepon ini tidak dapat terdokumentasi dengan baik. Kondisi yang diharapkan adalah dibutuhkan sarana komunikasi yang dapat dengan mudah diakses
dan terdokumentasi dengan baik. Masalah yang dihadapi adalah belum ada media atau komunikasi yang mengakomodir dokumentasi kegiatan untuk edukasi dan konsultasi ini. Market yang disasar adalah pelayanan edukasi konsultasi dalam pendampingan hukum bagi pegawai di lingkungan PT-MSP belum optimal. Kondisi yang diharapkan adalah pelayanan ini menjadi optimal. Analisis masalah prioritas yang kami ambil dengan metode APKL, yaitu Actual, Problematic, Kelalaikan, dan Layak. Di sini dari ketiga masalah tadi, temuan tadi, untuk APKL-nya mendapatkan tidak terdokumentasi dengan baik edukasi yang dilakukan tenaga ahli dalam pendampingan hukum, mendapatkan total 14, yaitu ranking 1 di sini adalah masalah yang kami ambil. Sedangkan yang lain belum ada SOP total 9 dan kekurangan SDM total 11. Jadi analisis masalah yang kita ambil adalah tidak terdokumentasi dengan baik kegiatan edukasi yang dilakukan tenaga ahli dalam pendampingan bagi pegawai DPM PTSP sebagai saksi di aparat penegak hukum. Analisis penyebab masalahnya kegiatan ini tidak terdokumentasi dengan baik adalah kurangnya SDM pelaksana teknis, kurangnya pemanfaatan IT, SOP, edukasi dan advokasi yang belum sempurna. Lalu protokol kesehatan mengurangi bertatap muka dan koordinasi belum optimal di dalam organisasi. Rencana aksi perubahan yang saya ajukan adalah sadar hukum, yaitu sarana advokasi, edukasi, permasalahan hukum di DPM PTSP. Sadar hukum ini adalah memberikan layanan melalui online atau melalui daring. Nah, nanti aplikasi ini akan disinergikan di dalam tautan yang sudah ada di PTSP, yaitu ptsp.jakarta.go.id/helpdesk. Tautan ini sudah familiar dipakai oleh pegawai di DPM PTSP untuk bagi setiap pegawai yang membutuhkan masukan atau ada pertanyaan, mereka bertanya ke dinas ini melalui aplikasi website ini. Namun untuk permohonan pendampingan, untuk konsultasi, untuk memberikan masukan dalam apabila dipanggil sebagai saksi, fasilitas ini belum ada di website ini. Maka sadar hukum akan kami sinergikan dengan layanan yang sudah ada, dan layanan itu juga menjadi helpdesk bagi setiap ASN di DPM PTSP, baik ASN maupun non-ASN juga bisa. Maka dengan proses sebagai berikut: setiap ASN dan non-ASN yang menerima surat panggilan dari aparat penegak hukum sebagai saksi, dia akan menginput permohonan pendampingan hukum di website di sadar hukum ini. Dia akan mengattach surat panggilan, dan apabila sudah didapat, dia juga akan mengattach dokumen pendukung yang diminta oleh aparat penegak hukum. Lalu seksi fasilitasi hukum akan melakukan verifikasi permohonan pendampingan hukum, yaitu mengenai jadwal, materi, siapa yang akan hadir. Lalu seksi fasilitasi hukum akan memberikan disposisi kepada tenaga ahli hukum untuk melaksanakan pendampingan hukum. Tenaga hukum akan menjadwalkan, berkoordinasi dengan aparat penegak hukum mengenai materi dan jadwal. Apabila sudah materi dan jadwal sudah ditemui, sudah cocok, tenaga hukum akan menghubungi pegawai ASN atau non-ASN yang dipanggil, lalu mereka akan berinteraksi dan berkonsultasi melalui website ini. Tenaga hukum akan memberikan advice atau rekomendasi, si ASN akan memberikan informasi yang ada yang diminta oleh aparat penegak hukum melalui aplikasi ini, sehingga dapat terdokumentasi dengan baik.
Lalu setelah itu tenaga hukum akan membuat laporan advokasi dan edukasi. Sehingga laporan advokasi dan edukasi tenaga hukum ini akan menjadi sempurna dan paripurna. Time schedule untuk rencana aksi perubahan saya untuk perencanaan membentuk kerja tim, yaitu kasih fasilitasi hukum dan pelaksana pada tanggal 7 sampai 9 November dengan metode rapat. Lalu membuat aplikasi sadar hukum. Pelaksana ada tim kerja dan Pusdatin DPMP TSP pada tanggal 10 sampai 16 November dengan metode analisis dan diskusi. Sosialisasi internal untuk penyempurnaan konsep inovasi dengan pelaksana tim kerja bidang di DPMP TSP dan Pusdatin pada tanggal 17 sampai 19 November 2020 dengan metode rapat internal. Lalu dalam fase pelaksanaan, menyiapkan tools untuk media sadar hukum DPMP TSP dan sosialisasi internal, yaitu tim kerja dan Pusdatin pada tanggal 19 sampai 23 November 2020 dengan metode pembuatan aplikasi. Sosialisasi eksternal ke UP PMP TSP Kota, Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan bersama tim kerja waktu tanggal 24 November tahun 2020, yaitu rapat eksternal. Launching aplikasi software sadar hukum, pelaksana kasih fasilitasi hukum pada tanggal 25 sampai 30 November 2020 dengan metode penginputan data pada sistem aplikasi. Pada fase 3 yaitu pengawasan, monitoring pelaksanaan kegiatan tim kerja pada tanggal 2 Desember secara berkala. Identifikasi faktor penghambat dengan metode analisis, maintenance dan improvement aplikasi software sadar hukum yang dilaksanakan oleh tim kerja Pusdatin berupa upgrade. Dan fase terakhir adalah evaluasi, yaitu pengumpulan data hasil pelaksana kegiatan, yaitu pada bulan Januari 2021 dengan metode pengumpulan data. Untuk menunjang rencana aksi perubahan ini, saya membutuhkan rincian belanja kegiatan, yaitu 1 orang tenaga ahli untuk membuat website. Kami butuhkan 1 bulan, yaitu 15.150. Untuk perencanaan, untuk pelaksanaan, dan untuk pelaporan, kami membutuhkan kertas belanja alat tulis kantor, yaitu kertas F4 1 rim, ballpoint 1 pack, dan tinta printer 1 buah. Total Rp481.965. Lalu, kami akan merencanakan 4 kali rapat, yaitu 2 kali rapat perencanaan dan 2 kali rapat untuk pelaksanaan dan evaluasi. Namun, di masa pandemi ini, rapat tidak disarankan untuk tatap muka, maka anggaran rapat ini tidak dibutuhkan karena dilakukan melalui Zoom. Jadi total dana yang dibutuhkan adalah Rp15.631.965. Karena rencana aksi perubahan ini merupakan kegiatan pribadi, maka anggaran untuk mendukung ini merupakan anggaran pribadi saya sebesar Rp15.631.965. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga rencana aksi perubahan saya dapat memberikan kontribusi yang baik bagi organisasi atau dinas penanaman modal pelayanan terpadu 1 pintu. Terima kasih.